Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi di materi kelima, yaitu aturan permainan sepak takraw. Di materi kelima ini untuk kelas 11 ya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pengertian sepak takraw. Kemudian teknik dasar sepak takraw. Sekarang di materi kelima, di pertemuan kelima kita, Bapak akan menjelaskan sedikit aturan permainan sepak takraw ini. Mungkin anak-anak kami masih ada yang belum mengetahui bagaimana ini sepak takraw. Cara bermainnya, aturannya. Disinilah kita dianjurkan atau diharuskan untuk menonton video yang telah disiapkan oleh sekolah kita, Yayasan SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Oke, kita lanjut. Ada beberapa aturan dalam permainan sepak takraw yang disebut oleh ISTAF pada tahun 2011. Di antaranya yaitu satu atau yang pertama, regu yang memiliki sepak mula pada waktu undian akan memulai permainan pada set pertama. Pemenang set pertama akan memulai permainan pada selanjutnya. Di sini, undian ini sering dikatakan cari bola. Di tempat kita, cari bola dia. Siapa yang memenangkannya, set atau sepak mulanya akan dimulai permainan pemenang, maksud kami. Kemudian, pelambung harus segera melambungkan bola begitu wasit menyebut angka. Ketika wasit menyebut angka, pelambung harus segera melambungkan bola. Jika permainan mendahului, maka lambungan harus diulang. Dan pemain tersebut diberi peringatan. Itu dia. Di sini kita tidak boleh mendahului. Baik, kita masuk ke servis. Servis dinyatakan sah jika bola sudah melewati net, baik menyentuh atau tidak, dan jatuh di lapangan lawan. Jika bola sudah melewati net, baik dia bola mengenai net atau tidak, yang terpenting bola jatuh di lapangan lawan, itu dinyatakan sah. Itu dia permainan takraw ini. Walaupun menyentuh bola. Maksud kami walaupun menyentuh net. Itu dia. Pelaksanaan servis oleh tekong boleh berbagai cara. Asal salah satu kakinya ada tetap dalam lingkaran. Ini tekong ini bisa dikatakan pemain belakang pemain takraw. Tekong dia namanya. Angka diberikan kepada regu yang bisa mematikan bola di daerah lawan. Ini jelas. Angka kemenangan untuk satu set yaitu 15 angka atau 15 poin ini di sepak takraw. Jika terjadi 14 sama, maka buat mencapai kemenangan harus selisih 2 angka dan angka terakhir yaitu 17. Dengan sistem 3 set kemenangan. Kemudian servis dilakukan 3 kali berturut-turut oleh tiap regu dan bergantian. Jika terjadi dus atau 14-14, maka servis dilakukan oleh regu yang mendapatkan poin. Di sini sudah paham? Misalnya regu A dan regu B sama kuat, memiliki poin 14-14 atau one ball dia dikatakan, maka terjadilah dus. Itu dia. Dalam pertukaran tempat, istirahat tiap set diberikan waktu istirahat 2 menit.
dalam pertukaran tempat. Jika kedua regu memenangkan 2 set, maka kemenangan ditentukan oleh hasil tiebreak. Sebelum set tiebreak, wasit melakukan undian. Yang memenangkan undian melakukan servis pertama. Cari bola lagi. Bahasa kitanya di sini. Yang sering kita mainkan. Kemudian pergantian tempat pada set tiebreak. Jika salah satu regu mencapai poin angka 8. Jika salah satu kedua regu mendapat poin angka 8, maka pergantian tempat. Itu dia. Sekarang kita masuk ke pemain sepak takraw. Di sini yang kita bahas pemain sepak takraw bukan nama-nama pemainnya. Melainkan di sini kita bahas tentang berapa orang dalam satu regu, berapa cadangan, kemudian nama-nama posisinya, itu maksud kami, maksud Bapak ya. Susunan dan juga nama pemain dalam permainan sepak takraw diantara sebagai berikut. Dimainkan oleh 2 tim, di mana masing-masing dimainkan oleh 3 orang pesepak dan yang dilengkapi 2 orang cadangan. Satu tim 3 orang, satu regu 3 orang, itu maksudnya. Satu tim terdiri atas 3 regu dan jumlah dari pemain dalam satu tim tidak boleh lebih dari 12 orang. Dalam satu tim itu ada 3 regu atau dikatakan 3 paket dia kalau di sini. 3 paket dia. Namun dalam satu tim tidak boleh lebih dari 12 orang. Makanya 3 regu. 2 cadangan. Pemain yang berdiri di lapangan disebut sebagai tekong. Dan pemain depan disebut sebagai apit. Kiri dan kanan. Apit kanan. Ini posisinya ya. Yang berdiri di lapangan disebut sebagai tekong. Dan pemain depan disebut sebagai apit. Kiri, kanan. Baik, kita masuk ke lapangan sepak takraw. Atau di sini dikatakan lapangan bukan kita memasuki lapangan takraw. Namun kita di sini membahas ukuran lapangan sepak takraw. Ya. Yang pertama, lapangan takraw berbentuk 4 persegi panjang yang mempunyai ukuran panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter. Ada lingkaran di tengah lapangan yang fungsinya buat tempat servis takraw dengan ukuran jari-jari 30 cm. Garis seperempat lingkaran ada di setiap penjuru tengah lapangan yang fungsinya sebagai tempat buat memberikan umpan servis dan punya ukuran jari-jari 90 cm. Jika permainan dilakukan di dalam ruangan, tinggi minimal loteng ruangan tersebut atau atap yaitu setinggi 8 meter dari dasar lantai. Ini biasanya jika kita membuat jika kita bermain di ruangan, maka tinggi loteng yang harus digunakan atau atapnya setinggi 8 meter dari dasar lantai. 4 sisi lapangan harus bebas dari hambatan apapun, sekurang-kurangnya sepanjang 3 meter. Garis pinggir ditandai dengan cat, kapur atau lin yang mempunyai ukuran lebar 4 cm dan diukur dari pinggir sebelah luar.
Sekarang kita masuk ke tinggi net. Untuk putra, untuk putri juga. Tinggi net untuk putra 1,55 meter di pinggir dan minimal 1,52 meter di tengah. Kenapa ada di pinggir dan di tengah? Di sini net di pinggir akan lebih panjang daripada net di tengah karena netnya kendor dia. Semakin ke tengah, semakin kendor karena pegangan net itu di kiri dan kanan atau terikat di tiang. Makanya di sini ada net untuk di pinggir beda dan untuk di tengah beda. Itu dia. Tinggi net untuk putri 1,45 meter di pinggir dan minimal 1,42 meter di tengah. Ini untuk putri dia. Lebih rendah ketimbang putra yang lebih tinggi. Kedudukan tiang ada di ukuran 30 cm dari garis pinggir. Net terbuat dari tali, benang, atau nilon yang mempunyai lubang berukuran 6-8 cm. Panjang net tidak boleh lebih dari 6,11 meter dan juga lebar 70 cm. Kedua dari ujung net ditandai dengan memakai pita berukuran 5 cm, dikaitkan pada tiang. Baik, ini dia contoh gambar lapangan bola takraw. Yang lebarnya 6,10 meter, panjangnya 13,40 meter. Kemudian di sini ada lingkaran servis. Ini dia. Kemudian setengah lapangan, panjangnya 6,7 meter. Lingkaran samping atau pelempar dia. Pelempar untuk menyervis bisa dikatakan 90 cm. Ya, sampai di situ sampai di sini dulu pertemuan kita. Jika ada yang kurang paham tentang permainan sepak takraw ini, tolong cantumkan di komentar. Atau ada sedikit ketikan yang salah atau kata-kata Bapak yang salah, Bapak minta maaf. Kepada Tuhan Bapak mohon ampun. Intinya kita berdoa bersama-sama agar kita selalu sehat dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.